السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab sirah yang ringkas, yaitu Mukhtasar Sirah Ibn Hisham. Dan kita sudah melewati kisah Isra dan Mi'raj. Selesai dari kisah diisrakannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari Madinah, dari Makkah sampai ke Baitul Maqdis. Dan di sana kata para ulama merupakan ujian. Ujian yang lumayan berat. Ujian kepercayaan. Kalau engkau benar-benar beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka hendaklah engkau percaya kepadanya semua apa yang dikatakannya. Rasulullah SAW menyatakan bahwa aku pergi ke Baitul Maqdis semalam. Padahal menurut logika, menurut pikiran mereka, seorang berjalan ke Baitul Maqdis 1 bulan perjalanan berangkat dan 1 bulan perjalanan pulang. Yang berarti harus memakan waktu 2 bulan untuk sampai ke Mekah kembali. Tetapi itu ditempuh oleh Rasulullah SAW dalam waktu semalam. Tentunya musyrikin menentangnya dan menyatakan ini sebagai bukti kalau dia berdusta. Golongan kedua, golongan yang ragu-ragu, yang tadinya sudah masuk Islam, bingung, masa pergi ke Baitul Maqdis dalam waktu semalam. Golongan ketiga adalah golongan mukmin. Golongan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang Allah juluki dengan Siddiqun. Salah satu dari Siddiqun adalah Abu Bakar, yaitu orang-orang yang selalu membenarkan ucapan Rasulullah SAW. Maka ikhwanifidin a'azakumullah, pada pekan yang lalu kita contohkan, masih ada lagi berita-berita
yang juga kita tidak bisa memikirkan bagaimana itu, seperti apa itu terjadinya. Tetapi karena Nabi yang menyampaikan, kita hanya berkata amanna bihi kullun min indi rabbina. Kita hanya bisa berkata kami percaya, karena itu dari sisi Rabb kami. Rasulullah SAW la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Seperti berita akan munculnya Dajjal di akhir zaman. Seperti berita akan turunnya Isa Ibni Maryam alaihi salam di akhir zaman. Dan juga kemarin saya sebutkan tentang pohon gorkot yang berbicara. Dan itu tergelinciran lidah saya. Yang saya maksud adalah nanti di akhir zaman Rasulullah SAW menyatakan, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Muslim, la taqumus sa'ah hatta yuqatilul muslimun al-yahud. Tidak akan datang hari kiamat sampai kaum muslimin nanti memerangi Yahudi, membunuh mereka, memerangi mereka, sampai Yahudi bersembunyi di belakang pohon-pohon dan batu-batu. Ternyata pohon-pohon dan batu-batu tadi berbicara dan berkata, ya Muslim, ya Abdullah, hada Yahud wara'i faqtulhu. Wahai Muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada Yahudi, bunuh dia. Illa sajaratul gharqad, kecuali satu pohon yang disebut dengan pohon gharqad. Karena dia, kata Nabi, syajaratul Yahud, itu pohon Yahudi. Ini juga berita dari Nabi diriwayatkan oleh Bukhari, oleh Muslim dalam sahihnya. Di dalam kitab-kitab sahih, yang artinya seorang mukmin harus percaya dan beriman dengan berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kayak apa, seperti apa, wallahu taala a'lam. Yang jelas hari ini kita sudah tahu ada kotak bisa bicara. Ada kotak yang bisa bicara dari jarak jauh. Itu semua barakallahu fikum terjadi hari ini. Maka tidak heran nanti di dekat hari kiamat, kata Nabi, pohon berbicara, batu berbicara, yang Muslim di belakangku ada Yahudi, bunuh dia. Fa'amanna bihi kullun min indi rabbina. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ada riwayat yang lain di dalam Sahih Bukhari tentang Mi'raj. Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita mendapatkan tambahan-tambahan riwayat-riwayat, maka kita baca dari riwayat Bukhari rahimahullah. Kata beliau, diriwayatkan an Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepadanya tentang malam ketika beliau diisrakan. Kemudian Nabi bersabda setelah berbicara Isra, bainama ana fil hatim, ketika aku di Hatim, salah satu sisi dari Ka'bah, wa rubbama qala fil hijr, dan sepertinya beliau berkata di Hijr Ismail, muttaji'an, dalam keadaan beliau berbaring. Id atani atin, kata Nabi, tiba-tiba aku didatangi oleh sesuatu yang datang. Dan kemudian aku mendengar Rasulullah bersabda, fasyaqqa baina hadhihi ila hadhihi. Kemudian aku dirobek dari bawah leherku sampai ke bawah perutku. Berkata rawi, kata rawi, aitugratin nahrin, lekukan yang ada di leher sampai ke tempat tumbuhnya rambut di bawah. Fastakhraja qalbi, kemudian dikeluarkan jantungku. Tsumma utitu bi tastin min dahabin, kemudian dibawakan satu piring emas yang penuh dengan iman. Fa ghusila qalbi, maka dicucilah jantungku. Tsumma khushiya, kemudian dibersihkan. Tsumma u'ida, kemudian dikembalikan. Tsumma utitu bidabbah, kemudian didatangkan kepadaku sebuah kendaraan.
dia di bawah bighal dan dia di atas keledai. Warnanya putih. Kata rawi, itulah yang dinamakan al-buraq. Yadha khatwahu 'inda aqsa tarafih. Dia letakkan kakinya di ujung belakangnya. Fahumiltu alaih, maka aku dibawa di atasnya. Fantalaqtu bi Jibril hatta utiya bi ila sama. Maka aku dibawa sampai ke pintu langit. Fastaftah, maka Jibril meminta untuk dibukakan. Faqila man hadha, maka ditanya oleh malaikat-malaikat di langit pertama, siapa ini? Qala Jibril. Qila wa man ma'ak, siapa yang bersamamu? Qala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qila wa qad ursil, apakah sudah diutus? Qala na'am, kata Jibril, iya, sudah diutus. Qila marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja'. Selamat datang, sungguh sebaik-baik yang datang telah datang. Fafatah, maka dibukalah pintu langit. Falamma khalastu, ketika aku lewat pintu langit yang pertama, faida fiha Adam, ternyata di sana ada Adam alaihi salam. Qala Jibril, berkata Jibril, hadza abuka Adam, ini bapakmu Adam, fasallim alaihi, berilah salam kepadanya. Maka Rasulullah SAW berkata, fasallamtu alaihi, maka aku pun memberi salam. Faradda alayya salam, dan beliau pun menjawab salamku. Thumma qala, maka berkata Adam, marhaban bil ibni salih wan nabiy salih. Selamat datang wahai anakku yang saleh, wahai nabi yang saleh. Thumma sa'ida bi hatta ata as-sama' ats-tsaniyah. Kemudian aku dibawa kembali sampai ke langit yang kedua. Fastaftaha, Jibril meminta dibukakan pintu langit yang kedua. Qila man hadha, ditanya oleh malaikat-malaikat tadi, siapa ini? Qala Jibril. Qala man ma'ak, siapa yang bersamamu? Dijawab Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qila wa qad ursil, apakah telah diutus? Qala na'am, iya, telah diutus. Maka mereka membukakan pintu langit dan berkata, marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja'. Selamat datang, sungguh sebaik-baik yang datang telah datang. Fafataha, falamma khalastu ida Yahya wa Isa, ketika aku masuk ke pintu kedua atau ke langit kedua, maka tiba-tiba aku melihat Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Wahuma ibn al-khala, dan keduanya adalah anak bibiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala hadza Yahya wa Isa fasallim alaihima, kata Jibril, ini Yahya dan Isa, berikan salam kepada keduanya. Fasallamtu alaihima, maka aku berikan salam kepada keduanya. Faradda thumma qala, keduanya menjawab salamku dan keduanya berkata, marhaban bi akhi salih wan nabiy salih. Selamat datang wahai saudaraku yang saleh dan nabi yang saleh. Adam alaihi salam memanggilnya anakku yang saleh dan nabi yang saleh. Sedangkan Isa dan Yahya memanggilnya akhi salih, saudaraku yang saleh dan nabi yang saleh. Kemudian aku dibawa ke langit yang ketiga dan Jibril meminta untuk dibukakan pintu langit. Maka dikatakan dengan pertanyaan yang sama, man hadza? Dijawab Jibril. Kemudian dikatakan lagi, man ma'ak? Siapa yang bersamamu? Dijawab Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qila aw qad ursila ilaihi, apakah sudah diutus? Qala na'am, dijawab oleh Jibril, iya. Qala marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja'. Selamat datang, sungguh sebaik-baik manusia telah datang. Falamma khalastu ida Yusuf, ketika aku melewati pintu itu, tiba-tiba aku melihat Yusuf alaihi salam. Qala hadza Yusuf, kata Jibril, ini Yusuf, berikan salam kepadanya.
fasallamtu alaihi. Maka aku pun memberi salam kepadanya. Faradda, maka dia menjawab salamku, kemudian berkata, marhaban bil akhi salih wan nabi salih. Selamat datang saudaraku yang saleh dan nabi yang saleh. Thumma sa'ada bi hatta ata as-samaa ar-rabi'ah. Kemudian aku dibawa sampai ke langit yang keempat. Fastaftaha. Jibril memintakan dibuka pintu langit yang keempat. Maka ditanya, man hadha? Siapa ini? Jibril menjawab, Jibril. Qila wa man ma'ak? Siapa yang bersamamu? Qala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qad ursila ilaihi? Apakah sudah diutus kepadanya? Qala na'am. Qila marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja'. Selamat datang, sungguh sebaik-baik orang yang datang telah datang. Maka dibukakan pintu untuknya. Falamma khalastu, ketika aku melewati pintu yang keempat ini, tiba-tiba aku bertemu dengan Idris alaihi salam. Qala hadza Idris, berkata Jibril mengenalkan, ini Idris. Fasallim alaihi, berikan salam kepadanya. Fasallamtu alaihi wa radda alayya salam. Aku memberikan salam kepadanya, maka dia pun menjawab salamku, kemudian berkata, marhaban bil akhi salih wan nabiy salih. Selamat datang saudaraku yang saleh dan nabi yang saleh. Thumma sa'ida bi hatta ata as-sama'il khamisah. Kemudian aku dibawa lagi oleh Jibril sampai ke langit yang kelima. Dimintakan pintu langit untuk dibuka, maka mereka bertanya, siapa? Dijawab Jibril. Siapa yang bersamamu? Dijawab Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka mereka pun kenal dan mereka bertanya, apakah sudah diutus? Qala na'am, iya. Qila marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja'. Selamat datang, sungguh sebaik-baik yang datang telah datang. Qala, tiba-tiba ketika aku melewati pintu yang kelima, aku bertemu Harun alaihi salam. Qala hadha Harun, fasallim alaihi. Fasallamtu alaihi faradda alayya salam. Aku pun memberi salam kepadanya dan beliau menjawab salamku sambil berkata, marhaban bil akhi salih wan nabiy salih. Selamat datang saudaraku yang saleh dan nabi yang saleh. Thumma sa'ida bi. Kemudian dibawa lagi aku ke langit yang keenam. Maka dimintakan pintu langit untuk dibuka. Mereka bertanya, man hadha? Siapa ini? Dijawab Jibril. Qala wa man ma'ak? Siapa yang bersamamu? Qala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikatakan, wa qad ursila ilaihi? Apakah sudah diutus? Na'am, dia sudah diutus. Marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja'. Selamat datang, sebaik-baik orang yang datang telah datang. Falamma khalastu ida Musa. Ketika aku melewati pintu tersebut, tiba-tiba aku bertemu dengan Musa alaihi salam. Jibril mengenalkan, hadza Musa, fasallim alaihi. Ini adalah Musa, berikan salam kepadanya. Fasallamtu alaihi. Aku pun memberikan salam kepadanya. Faradda alayya salam. Dan kemudian beliau menjawab salamku. Dan kemudian menyambutku dengan kalimat marhaban bil akhi salih wan nabiy salih. Falamma tajawaztu baka. Ketika aku melewati Musa alaihi salam, beliau menangis. Nabi Musa alaihi salam. Qila lahu wa yuki. Dikatakan kepadanya, mengapa engkau menangis wahai Musa? Qala abki li'anna ghulaman bu'itha ba'di yadkhulul jannah min ummati akthar mimman yadkhuluha min ummati. Aku menangis karena ini anak muda yang diutus belakangan setelahku, tetapi masuk surga dari umatnya lebih banyak daripada umatku. Ikhwan fillah azakumullah, umat Nabi Musa sangat banyak. Sampai-sampai ketika Rasulullah SAW mengatakan, uridat alayya umar, ditampakkan kepadaku umat-umat. Aku melihat Nabi, wa ma'ahu rajul wa rajulan. Aku melihat Nabi, pengikutnya cuma 1-2 orang. Aku melihat Nabi, wa ma'ahu rahb.
Aku melihat Nabi bersamanya beberapa orang saja. Kemudian aku melihat Nabi walaysa ma'hu ahad. Ada Nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Fara'aitu sawadun azim. Maka aku melihat sawad azim. Kalimat sawad azim, hitam yang besar, menunjukkan jumlah manusia yang sangat banyak. Kata Nabi alaihissalam, fadhanantu annahum ummati. Melihat banyaknya, aku menduga itu umatku. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, itu adalah Musa wa qaumuh. Itu adalah Musa dan kaumnya. Berarti pengikut Nabi Musa sangat banyak sekali. Tetapi ternyata Allah katakan walakin inzur ilal ufuq, tapi lihat ke ufuk lain. Tiba-tiba ada sawadun azim. Umat yang besar lagi, bahkan lebih besar dari yang tadi. Maka dikatakan innahum ummatuk, itulah umatmu. Wa ma'hum 70,000 yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala 'adab. Itulah umatmu dan bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ini khadirin azab menunjukkan bahwa umat pengikut Nabi yang sangat banyak. Pertama Nabi Muhammad SAW dan yang kedua adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam. Maka kata Musa alaihissalam, sungguh seorang pemuda yang diutus belakangan setelahku ternyata mengikut atau mendapatkan pengikut dari umatnya yang masuk surga lebih banyak dariku. Thumma su'ida bi ila sama'is sabi'ah. Kemudian diangkat lagi aku, dibawa ke pintu langit yang ketujuh. Fastaftaha Jibril. Jibril meminta dibukakan langit yang ketujuh. Maka dikatakan dengan pertanyaan yang sama, man hadha? Dijawab Jibril. Qila wa man ma'ah? Siapa yang bersamamu? Qala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aw qad bu'ith? Apakah dia telah diutus? Naam, dia telah diutus. Marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja'. Selamat datang, sebaik-baik orang, sebaik-baik yang datang telah datang. Falamma khalastu, ketika aku melewati langit yang ketujuh, tiba-tiba aku melihat Ibrahim alaihissalam. Dikenalkan oleh Jibril. Hada abuka Ibrahim. Ini bapakmu Ibrahim. Fasallim alaihi. Berikan salam kepadanya. Fasallamtu alaihi. Maka memberikan salam kepadanya. Faradda alayya. Beliau pun menjawab salamku sambil berkata, marhaban bibni salih wan nabi salih. Selamat datang wahai anak yang saleh dan Nabi yang saleh. Karena itu adalah turunannya. Rasulullah SAW adalah turunan Ibrahim alaihissalam dari anaknya Ismail. Thumma rufi'tu ila sidratil muntaha. Kemudian aku diangkat lagi kepada sidratil muntaha. Sidrah adalah nama pohon. Disebutkan sidrah dengan julukan sidratul muntaha. Sidrah yang paling tinggi. Fa'idha nabiquha mitla qilal hajar. Adapun buah-buahnya dikatakan seperti bejana-bejana. Wa idha waraquha misla adhanil fiyalah. Daun-daunnya seperti telinga-telinga gajah. Qala hadhihi sidratul muntaha. Ini adalah pohon sidrah yang paling tinggi. Wa idza arba'atu anhar. Di sana aku melihat ada 4 sungai. Zahirani wa batinan. 1 zahir, 2 batin. Maka aku tanyakan kepadanya, "Ma hadza ya Jibril? Apa ini wahai Jibril?" Dijawab, "Ammal batinani fanahrani fil jannah." Adapun 2 sungai yang batin adalah 2 sungai di dalam surga. Wa amma dhahirani, adapun 2 sungai yang zahir, Fan-Nil wal Furat. Maka itu adalah sungai Nil dan sungai Efrat. Thumma rufi'a li al-Baitul Ma'mur. Kemudian aku diangkat kembali ke tempat yang dikatakan Al-Baitul Ma'mur.
فَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلُّ يَوْمٍ 70,000 malak. Di Baitul Ma'mur tersebut masuk malaikat setiap harinya 70.000 malaikat. Dan malaikat-malaikat yang sudah masuk hari itu tidak akan masuk lagi sampai hari kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang kemarin. Maka berarti jumlah malaikat sangat banyaknya. Paling tidak jumlah 70.000 dikali hari-hari dunia ini sampai akhir zaman. Itu baru malaikat tersebut. Belum malaikat-malaikat lainnya. Belum malaikat Ismail yang kemarin disebutkan 12.000. Dan setiap satu dari 12.000 memiliki anak buah 12.000. Belum lagi hadis yang diriwayatkan. Inna sama fa'id. Inna sama fa'id. Langit itu merintih. Karena beban yang ada di atasnya. Laisa fiha mawdi' arba' asabi' illa malaikatun sajidatun lillah. Tidak ada tempat 4 jari pun di langit. Kecuali ada malaikat yang sedang beribadah kepada Allah. Sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn a'azakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala milikul amlak. Allah subhanahu wa ta'ala penguasa alam semesta. Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul alamin. Thumma utitu bi'ina'in. Kemudian aku diberi beberapa bejana. Bejana yang berisi khamr. Bejana yang berisi susu. Dan bejana yang berisi madu. Fa'akhadtul laban. Maka aku mengambil bejana yang berisi susu. Faqala, maka Jibril berkata, hiyal fitrah. Itulah fitrah. Allati anta 'alaiha wa ummatuk. Yang engkau dan umatmu berada di atas fitrah tersebut. Fitrah Allah. Allati fataran nas 'alaiha. Fitrah Allah yang Allah sudah jadikan manusia ini di atas fitrah. Tsumma furidat 'alayya salawat. Kemudian aku diberi kewajiban salat. 50 salatan kulla yaumin. 50 kali salat sehari semalam. Faraja'tu famarartu ala Musa. Maka aku pun kembali dari langit ke-7 ke langit ke-6 bertemu Musa alaihi salam. Maka Musa berkata, bima umirta? Dengan apa kau diperintah? Qultu umirtu bi 50 salatan kulla yaumin wa layla. Aku diberi kewajiban salat 50 kali sehari semalam. Qala inna ummatuka la tastati' 50 salatan kulla yaum. Sesungguhnya umatmu enggak akan sanggup 50 salat setiap harinya. Wa inni wallahi qad jarrabtu an-nas qablak. Aku sungguh demi Allah telah mencoba dan telah pengalaman pada manusia sebelummu. Wa 'alajtu Bani Israil. Aku sudah berhadapan dengan Bani Israil. Asyadd al-mu'alajah. Aku sudah berupaya untuk memperbaiki mereka dengan sebisa-bisanya memperbaiki mereka. Farji' ila rabbik. Kembalilah kepada Rabbmu. Fas'alhu takhfif li ummatik. Mintakanlah takhfif, keringanan untuk umatmu. Faraja'tu fawadha'a anni 10. Maka aku kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan aku minta dikurangi kewajiban salat, maka dikurangi untukku 10 salat. Dalam riwayat 5 dikuranginya, dalam riwayat ini 10 baru kemudian 5. Faraja'tu ila Musa. Aku kembali kepada Musa alaihi salam. Faqala mithlahu. Dia berkata seperti tadi lagi. Engkau umatmu enggak akan sanggup. Mintalah keringan kepada Rabbmu. Faraja'tu fawadha'anni 10. Maka aku kembali kepada Allah meminta keringanan. Maka Allah kurangi 10 lagi. Faraja'tu ila Musa. Hingga aku kembali kepada Musa. Ternyata Musa berkata dengan kalimat yang sama. Umatmu enggak akan sanggup. Umatmu enggak akan bisa. Mintalah kepada Rabbmu agar dikurangi. Faraja'tu. Aku kembali lagi kepada Allah. Dan dikurangi lagi 10 salat.
Faraja'tu ila Musa. Aku kembali kepada Musa. Ternyata Musa masih berkata lagi. Dengan kalimat, apakah dikurangi? Aku sudah dikurangi untukku 10 lagi. فَأُمِرْتُ بِعَسْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ فَقَالَ مِثْلَهُ. Ternyata Musa masih berkata, walaupun 10 salat. Walaupun 10 salat umatmu tidak akan sanggup, minta lagi keringanan. Faraja'tu. Aku kembali kepada Rabbku. Dan Allah memberikan keringanan untukku 5 salat. Sehingga tinggal tersisa 5 kewajiban salat. Faraja'tu ila Musa. Aku kembali kepada Musa. Kemudian Musa bertanya, bima umir, dengan apa kau diperintah? Aku diperintah dengan 5 salat sehari semalam. Kata Musa, inni jarrabtun nas qabla. Aku telah berpengalaman dengan manusia sebelummu. Wa'alajtu bani Israel asyadda mu'alajah. Aku sudah berusaha untuk memperbaiki bani Israel sebisa-bisanya. Tetapi tetap berat bagi mereka. Farji' ila rabbik. Kembalilah kepada Rabbmu. Mintakanlah keringanan. Qultu, saya katakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qad sa'altu rabbi hatta istahyait. Aku sudah meminta keringanan sampai aku malu kepadanya. Walakin arda wa usallim. Aku sudah ridha dan aku terima. Qala falamma jawaztu nadani munadin. Ketika aku melewati Musa, maka penyeru menyerukan dengan kalimat amdaitu fardhati. Aku sudah tentukan kewajibanku. Wa khaffaftu an ibadi. Aku sudah ringankan untuk hamba-hambaku. Wa qad taqaddama hadisul Isra. Yani aku sudah tentukan 5 salat yang wajib, yang fardu ain bagi setiap muslim, dan ini sudah aku ringankan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, hadis ini sahih. Diriwayatkan dalam kitab-kitab sahih dan disepakati oleh semua ahlul hadis bahwa riwayat ini sahih. Artinya benar-benar ucapan Rasulullah SAW. Jangan menentangnya, jangan menolaknya, jangan mencemoohnya, jangan mengejeknya. Apa ada orang yang mengejeknya? Ada. Beberapa orang dari kalangan Syiah Rafidhah mentertawakan hadis ini. Kok Rasulullah SAW bodoh sekali, bolak-balik dipermainkan oleh Musa alaihissalam. Tetapi kata mereka, kami tidak menyalahkan Nabi Musa atau Nabi Muhammad SAW, tapi saya meragukan rawinya. Siapa rawinya ini? Maksudnya ingin mencela sahabat. Maksudnya ingin mencela sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Masa Rasulullah SAW begitu bodohnya berbolak-balik seperti itu? Ikhwani fillah azakumullah. Ini justru kemuliaan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW diberi kewajiban 50 salat, Rasulullah SAW adalah seorang yang menerima dari Allah apapun perintah Allah. Sami'na wa ata'na. Dan kemudian ketika Musa berbicara tentang umatnya, maka Rasulullah SAW memiliki kasih sayang pada umatnya. Khawatir umatnya tidak sanggup. Maka Rasulullah SAW kembali kepada Allah karena umatnya, bukan karena dirinya. Adapun dirinya siap, sami'na wa ata'na. Dari awal pertama 50 kewajiban, sami'na wa ata'na. Tetapi Musa yang pernah pengalaman dengan Bani Israel mengatakan umatmu tidak akan sanggup. Maka raqqa Rasulullah SAW. Maka hati Rasulullah SAW dulu khawatir umatnya tidak sanggup. Maka Rasulullah SAW menginginkan keringanan untuk umatnya. Maka hadis ini justru menunjukkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fillah a'azzakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian beberapa riwayat dari riwayat Bukhari rahimahullahu taala. Kembali kepada kitab kita yaitu Mukhtasar Sirah Ibnu Hisham rahimahullahu taala. Dan kita masuk pada kisah wafatnya Abu Talib wa Khadijah. Memang beberapa penulis sirah mengkaitkan Isra dan Mi'raj
dengan wafatnya Khadijah dan wafatnya Abu Talib, karena itu menggambarkan tahun kesedihan yang dijuluki dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Karena Abu Talib yang paling kuat membela Rasulullah SAW. Sedangkan Khadijah yang paling banyak membesarkan hati beliau alaihissalatu wassalam, tetapi meninggal di tahun yang sama. Tetapi dalam riwayat ini justru Isra dan Mi'raj didahulukan, baru kemudian Ibnu Hisham berkata, "Tsumma," dan kemudian Khadijah binti Khuwailid dan Abu Talib meninggal di satu tahun yang sama. Fatataba'at ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-masa'ib. Maka setelah wafat Khadijah, setelah binasa Abu Talib, maka mulailah datang musibah-musibah berturut-turut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengapa demikian? Karena Khadijah wafat dalam keadaan beliau adalah pembela Rasulullah SAW, dan beliau jujur imannya dan Islamnya, dan selalu membesarkan hati Rasulullah SAW. Yashku ilaiha. Rasulullah SAW selalu yashku, mengadu segala kesulitan dan kesusahannya, bahkan kesedihannya kepada Khadijah. Sebagaimana pernah Rasulullah SAW sedih menghadapi kaumnya, maka Khadijah menghiburnya. Innaka la tasilur rahim. Innaka kadza, innaka kadza. Engkau orang baik. Engkau orang yang berakhlak mulia. Enggak mungkin mereka akan berbuat begini dan begitu. Sedangkan Abu Talib, dia meninggal dalam keadaan Abu Talib adalah kana lahu 'abdan wa hirzan. Dia adalah seakan-akan benteng, pembela dan penjaga. Wa man'atan wa nasiran, yang membelanya dan menolongnya terhadap kaumnya. Kaumnya tidak berani berbuat apa-apa kepada Rasulullah SAW karena masih ada Abu Talib. Wa dzalika qabla muhajirihi ila al-Madinah bi 3 sinin. Kejadian wafatnya beliau dan Khadijah adalah sebelum hijrah 3 tahun. 3 tahun sebelum hijrah. Falamma halaka Abu Talib. Ketika binasa Abu Talib, nalat Quraisy min Rasulillah. Mulailah Quraisy berani melakukan hal-hal yang menyakiti Rasulullah SAW. Malam takun tatma' bihi fi hayati Abu Talib. Mereka melakukan apa-apa yang dulu mereka tidak berani lakukan karena masih ada Abu Talib. Hatta faraduhu safihun min sufaha Quraisy, hingga pernah dihadang Rasulullah SAW oleh salah satu dari sufaha Quraisy. Kemudian Rasulullah SAW disiram dengan tanah sehingga rambutnya berlumuran tanah, sampai datang ke rumahnya anak perempuannya menangis melihat Rasulullah SAW rambutnya berlumuran tanah, dibersihkan oleh anaknya sambil menangis. Ikhwan ibn a'azakumullah, Rasulullah SAW hanya berkata, la tabki, jangan menangis wahai anakku, ya bunayya, wahai anak perempuanku, fa innallaha mani'un abab, Allah akan membela bapakmu. Wa yaqulu baina dzalik, dan berkata ketika itu, manalat minni Quraisyun syai'an akrahuhu hatta mata Abu Talib. Kata Nabi, mereka tidak berani melakukan apapun kepadaku ketika Abu Talib masih hidup. Tetapi ketika sudah wafat, mulailah mereka berani melakukan hal-hal yang kurang ajar, menyakiti hati Rasulullah SAW, bahkan menyakiti fisik Rasulullah SAW. Bahkan pernah Rasulullah SAW sujud, kemudian mereka mengambil kotoran kambing yang masih ada di perutnya, kemudian dituangkan di kepala Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW tidak beranjak dari sujudnya. Dan kata para ulama, kotoran dari binatang yang dimakan dagingnya tidak najis. Terus begitu, terus sujud sampai datang anaknya
menangis membersihkan Rasulullah SAW dari kotoran tersebut. Ikhwan ibn a'azakumullah, dan ini barakallahu fikum adalah ujian yang berat atas Rasulullah SAW, dan itu membenarkan ucapan beliau alaihi salatu wassalam, inna asyad bala'an al-anbiya thumma al-amthal thumma al-amthal, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesungguhnya ujian yang paling berat adalah ujiannya para nabi, dan kemudian yang semiripnya, dan kemudian yang semiripnya. Semakin mirip dengan Rasulullah, semakin berat ujiannya, semakin berat ujiannya. Nasallahu alaihi wasallam wal hidayah wa rahmah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.